Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Baiklah, pada malam hari ini sesuai agenda diskusi kita akan membahas salah satu nilai dari ASN, yaitu berakhlak. Tepatnya pada malam ini kita akan membahas lebih detail mengenai berorientasi pelayanan. Nah, sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan dengan kompetensi ASN. Nah, sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, baiknya saya memperkenalkan dulu anggota-anggota kita dari kelompok 1, Latsar Angkatan ke-54 Provinsi Kalimantan Utara. Nah, dari saya sendiri, saya Dr. Ayu Putri Pertiwi dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Kemudian host kita pada malam hari ini ada Mbak Amita Meninda Yusuf ST, ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara. Terus ada Mbak Nurul Istiqomah, STR Kebidanan dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ada Dr. Hans Everal dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ada Dr. Marintan Lestari Sihombing dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ada Dr. Gigi Olivia Trivinango, MDSC, Spesialis Kedokteran Gigi Anak dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Kemudian ada Mbak Irmawati BSKM dari RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ada Mas Suris Eshud dari Dinas UPTD KPH Malinau, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Dan yang terakhir ada Mbak Rina Lumbantobing Eshud, ini juga dari UPTD KPH Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, nanti saya akan berikan kepada host kita untuk memimpin jalannya diskusi kita malam ini. Untuk Mbak Amita, saya persilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Untuk diskusi kita, di sini kita ngobrolnya santai aja ya teman-teman. Kita berdiskusi dan bertukar pikiran. Untuk tugas kita mengenai mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan kompetensi ASN ini, apakah teman-teman punya gambaran untuk mendiskusikan apa sih pelayanan publik itu? Mungkin ada yang punya gambaran? Mbak Nurul mungkin? Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya, Mbak. Jadi di sini untuk mewujudkan, menurut saya untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil dan akuntabel dan berkualitas itu kita harus tahu dulu definisi pelayanan publik serta prinsip. Mohon maaf Mbak Nurul, suaranya terlalu kecil. Terlalu kecil? Oh ya, maaf ya. Jadi di sini untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan berkualitas itu menurut saya kita harus paham dulu mengenai definisi pelayanan publik serta prinsip pelayanan publik yang baik itu sendiri. Jadi definisi pelayanan publik itu kalau menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan untuk prinsip pelayanan publik yang baik itu ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ada partisipatif, yaitu pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan publik sendiri. Lalu transparan, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dalam pelayanan publik. Setelah itu ada prinsip responsif, yang mana dalam penyelenggaraan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Lalu ada tidak diskriminatif, jadi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga dan warga lainnya. Lalu ada prinsip mudah dan murah, jadi penyelenggara pelayanan publik juga harus memenuhi berbagai
di antara beberapa pelayanan publik yang membutuhkan beberapa persyaratan dan membayar biaya itu tentunya harus didapat dengan mudah dan murah. Lalu ada prinsip efektif dan efisien, yaitu penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Lalu ada aksesibel, yaitu pelayanan publik harus diselenggarakan oleh pemerintah, harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik. Lalu ada akuntabel, yaitu pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Lalu berkeadilan, penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satunya tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Mungkin itu dulu, Mbak Mita, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Mungkin ada pendapat lain atau gambaran lain Mbak dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan ke isu-isu yang mengenai pelayanan publik yang terjadi di lapangan. Apakah teman-teman punya masukan atau mungkin punya pengalaman terkait pelayanan publik? Mungkin Mbak Rina bisa menjelaskan tentang isu pelayanan publik, Mbak. Baik, untuk pelayanan publik sejauh ini yang pernah saya rasakan paling bermasalah itu pada saat pengurusan EKTP. Jadi pengurusan EKTP ini bahkan mungkin sering menjadi berita kalau pengurusan EKTP ini selalu menjadi hal yang kontroversial, baik dalam pengurusannya yang cukup lama karena kurang kompetensinya pelayan publik sehingga pengurusannya cukup bertele-tele dan pegawai pelayan publik terkadang tidak dapat menggunakan elektronik yang digunakan untuk rekam EKTP, sehingga kita kadang masyarakat yang ingin membuat KTP itu kadang terhambat di situ, dan yang lain mungkin berbelit-belitnya karena harus mengurus surat dari RT dulu, harus ke sini dulu, itu merupakan satu masalah yang cukup rumit menurut saya untuk isu yang boleh diangkat dalam pelayanan publik. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau menambahkan? Ya, izin menambahkan. Berikutnya mungkin saya share dari berita yang saya dapat ya. Ya, teman-teman sudah melihat? Ya, sudah. Iya, jadi ini saya dapat berita dari kompas.com ya. Ini biasanya 5 keluhan masyarakat soal layanan administrasi kependudukan. Jadi dijelaskan di sini menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa ada 5 hal yang masih dikeluhkan masyarakat mengenai layanan administrasi kependudukan ini. Yang pertama, masyarakat itu masih mendapati adanya calo dan pungli atau pungutan liar. Kedua, terkait banyaknya syarat tambahan dalam layanan administrasi kependudukan, salah satunya untuk membuat akte kelahiran. Kemudian masih lambatnya proses pencetakan EKTP ini. Kemudian ada juga masalah dari konsolidasi data, dan yang terakhir itu biasanya masalah nomor antrian, biasanya sudah habis itu di loket-loket pelayanan. Mungkin itu dulu.
Oke, terima kasih Mas Hans atas pendapatnya. Mungkin isu mengenai pengurusan KTP itu memang sering terjadi ya. Pernah juga kakak saya saat pengurusan KTP itu di Samarinda, baru selesai dalam 1 tahun, baru selesai KTP-nya. Jadi untuk isu ini yang kita bahas, kemungkinan kesulitan dalam pengurusan KTP ini ya, teman-teman, isu yang kita pilih. Ya, boleh Mbak Amita. Nah, dari isu tersebut, menurut teman-teman, apa sih penyebabnya yang bikin sulitnya pengurusan KTP? Apa Mbak Ayu ada pendapat? Penyebab ya, salah satu penyebab sulitnya ya. Ya, Tadi mungkin sudah disampaikan Mbak Rina ya, karena kurangnya SDM, kemudian pungli yang masih marak terjadi sekarang. Nah, jadi semakin susah untuk proses pembuatan EKTP itu mengakibatkan proses untuk pembuatan EKTP itu lebih lama dari yang seharusnya, sehingga banyak komplain dari masyarakat. Dan udah dipaparkan oleh Dr. Hans ya, dia masuk dalam 5 hal yang paling banyak komplain juga dari masyarakat sih. Untuk pendapat yang lainnya mengenai penyebab kesulitannya ini? Baik, Mbak Amita, izin saya Marintan. Mungkin saya mau menambahkan pendapat saya tentang penyebab terjadinya isu-isu keluhan yang terjadi di masyarakat dalam pembuatan EKTP. Banyak hal sebenarnya yang terjadi di masyarakat, tapi mungkin yang saya sampaikan ini adalah kendala-kendala penyebab-penyebab yang sering terjadi di hampir semua Disdukcapil di Indonesia. Yang pertama itu adalah belangko kosong. Kita tahu dalam pembuatan EKTP itu perlu belangko dalam permohonan EKTP. Nah, belangko tersebut ini biasanya didapatkan dari pemerintah pusat, dari Kemendagri. Nah, itu akan didistribusikan ke seluruh Disdukcapil di seluruh Indonesia. Nah, mungkin yang sering terjadi adalah terbatasnya jumlah belangko, sehingga ketika pemohon EKTP itu membludak, tidak mencukupi dengan jumlah belangko yang ada. Mau nggak mau akan membentuk antrian yang panjang gitu. Jadi ketika belangkonya sudah distribusikan, misalnya 40.000 pemohon EKTP, lalu belangko yang ada 4.000 gitu kan. Jadi nanti yang adanya didistribusikan ke yang mendaftar di awal-awal gitu. Pemohon yang awal-awal sudah mendaftar. Jadi masih ada terjadi antrian yang panjang menunggu belangko didistribusikan lagi dari pemerintah pusat gitu. Itu akan menyebabkan lama dalam pembuatan EKTP. Jadi bayangkan saja misalnya masyarakat yang ingin membuat KTP itu dari daerah yang aksesnya cukup jauh untuk sampai ke Disdukcapil, dari pedalaman misalnya yang mungkin bisa sampai 1 hari untuk mencapai ke Disdukcapil. Nah, nanti nyampe di Disdukcapil untuk membuat EKTP terkendala hanya karena masalah belangko gitu. Mau nggak mau niat masyarakat yang ingin membuat EKTP akan males jadinya dalam tanda kutip, ya otomatis dia akan kembali dulu ke tempat asalnya dan mungkin mengurungkan niatnya untuk mengurus EKTP selanjutnya gitu apabila sudah dipanggil dari Disdukcapil. Itu satu. Yang kedua, yang mungkin paling sering adalah sistem pembuatan EKTP ini datanya kan terintegrasi di pusat ya, dari pusat data pusat. Nah, kadang yang sering terjadi itu gangguan di sistem, misalnya di jaringan internet. Yang sering terjadi mungkin di daerah-daerah yang agak susah jaringan. Yang kedua, mungkin sudah selesai datanya, tinggal cetak EKTP-nya. Ternyata yang rusak adalah alat cetak KTP-nya gitu. Nah, sudah jadi, sudah daftar, sudah siap tinggal cetak, ternyata alatnya rusak karena panas gitu. Nah, itu kan mungkin nggak di semua tempat bisa langsung beres itu masalahnya, misalnya ada gangguan gitu kan. Gimana kalau misalnya ada instansi yang belum memiliki tenaga yang kompeten untuk memperbaiki alat-alat tersebut gitu. Jadi butuh waktu bisa mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk memperbaiki sistem yang ada di Disdukcapil gitu kan. Mau nggak mau nanti masyarakat yang membuat EKTP itu bisa diarahkan ke kecamatan yang lain yang mungkin lebih jauh dari domisilinya kayak gitu. Itu juga akan membuat lama proses pembuatan EKTP. Lalu yang ketiga itu biasanya yang sering terjadi adalah perekaman data yang ganda. Ini mungkin berhubungan dengan gangguan sistem gitu. Gangguan sistem tadi yang penyebab yang sebelumnya.
karena dia di kecamatan yang pertama dia gangguan alatnya atau jaringannya atau belangkonya yang kurang, mungkin masyarakatnya diarahkan ke kecamatan yang lain. Nah, di kecamatan yang lain ini ketika dia mau buat datanya, ternyata datanya itu sudah tercatat di kecamatan yang sebelumnya gitu. Mau nggak mau masyarakat yang disuruh, yang ingin merekam ulang data di kecamatan yang baru, diminta untuk menghapus datanya di kecamatan yang lama kayak gitu. Atau contoh lainnya misalnya nih Mbak Anita, tinggal di Sumatera, sebelumnya di Pulau Sumatera, mengurus EKTP di sana. Kemudian karena tugas pindah PNS di Kalimantan Utara, Mbak Anita pindah ke Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara Mbak urus EKTP. Dari Disdukcapil di Kalimantan, Mbak Anita datanya double nih, harus dihapus dulu datanya di Pulau Sumatera gitu kan. Itu kan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar gitu hanya untuk menghapus data kita yang sebelumnya gitu kan. Jadi itu prosesnya cukup panjang hanya untuk mengurus data yang ganda gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke Mbak, benar Mbak itu Mbak. Saya pernah kejadian kayak gitu Mbak, yang mengenai penggandaan data itu. Setelah pendapat-pendapat dari teman-teman itu kan sudah ada penyebab-penyebab yang disebutkan Mbak Ayu sama Dokter Marintan. Nah, untuk ini kan hasilnya jangan lupa ya Mbak Ayu untuk dicatat sebagai notulen. Dibuatkan makalah kan kita. Iya, bisa sambil saya catat. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas mengenai dampak dari isu tersebut bila terus terjadi itu bagaimana nih. Nah, apakah ada teman-teman ada masukan? Kalau dari saya ya, jika isu tersebut terus terjadi, mungkin turunnya rasa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Nah, kalau teman-teman nih, ada nggak sih pendapat atau masukan gitu mengenai kalau ada dampak yang terus terjadi gitu? Mungkin Mbak Olive bisa disampaikan? Oke, baik, saya mau nyampaikan tentang dampaknya ya kalau misalnya pengurusan EKTP terlambat atau terlalu lama. Yang pasti yang pertama kan penduduk jadi tidak punya identitas jati diri dalam waktu yang lama. Kemudian seperti yang tadi, pasti menurun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayan publik, jadi meningkatkan citra buruk pemerintah sebagai pelayan publik. Yang ketiga, penduduk yang belum memiliki EKTP atau diharuskan menunggu selesainya EKTP dalam waktu lama, tentunya akan kesulitan mengakses pelayanan publik, seperti membuat surat-surat penting, surat nikah, surat izin mengemudi, BPJS, izin usaha, pendidikan bangunan, dan perbankan. Hal ini menyebabkan terhambatnya roda perekonomian masyarakat. Kemudian dampaknya lagi, banyaknya muncul calo atau pungli yang mengiming-imingi akan mendapatkan EKTP lebih cepat dengan jalan membayar sebagai jalan pintas. Lalu EKTP kan juga digunakan sebagai data pemilih, jadi warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena tidak adanya EKTP. Selanjutnya dampak yang lain adalah KTP ini kan biasanya kan merupakan bersifat nasional, jadi biasanya dengan terlambatnya pembuatan EKTP, masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta di luar daerah tempat tinggalnya. Kemudian kalau di bidang pelayanan medis tanpa EKTP, biasanya warga akan kesulitan mendapatkan pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini data peserta BPJS harusnya sesuai dengan EKTP karena tidak hanya nomor induk kependudukan, jadi terhambat dalam pelayanan medisnya. Mungkin seperti itu Mbak Anita.
Oke Mbak, terima kasih. Untuk teman yang lain, apakah punya tambahan atau punya pendapat yang berbeda? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan mengenai penyelesaiannya bagaimana, Kak? Nah, apa teman punya masukan nih untuk penyelesaian terkait isu kesulitan pengurusan KTP ini nih? Untuk Pak Suris, apakah punya pendapat, Pak? Oke, terima kasih teman-teman. Dari sekian banyak permasalahan dan akibat yang dirasakan oleh masyarakat, saya dapat menyimpulkan untuk solusi. Dan saya juga punya pengalaman dari pemerintahan kampung, saya pernah bekerja juga di pemerintahan kampung, dan masalah yang terjadi yang memang banyak yang disebutkan teman-teman tadi, kehabisan belangkau atau kurang kesiapsiagaannya tim di Dukcapil tersebut. Jadi bisa diartikan terkadang juga koordinasi antara dari pihak Dukcapil daerah ke pihak Dukcapil yang pusat. Nah, jadi terjadinya kehabisan belangko itu kurangnya koordinasi. Nah, misalkan ini contohnya, belangko yang di daerah sisa sekian ratus dan harusnya harus untuk pemesanan di pusat, tetapi lambat untuk melakukan pemesanan. Jadi terjadilah keterlambatan untuk pengiriman karena dari pusat ke daerah itu ada yang sangat jauh. Nah, mungkin itu jadi untuk peningkatan di internal yang perlu diterapkan, seperti dilakukannya BIMTEK peningkatan kapasitas, dan juga BIMTEK peningkatan kapasitas jaringan, BIMTEK peningkatan kapasitas SDM-nya, dan banyak lagi yang perlu diperbaiki di dalam Dukcapil tersebut. Mungkin kita tidak terlalu banyak untuk mengetahui permasalahan internal mereka, tapi kita merasakan banyak permasalahan yang ada. Jadi yang saya sarankan di situ adalah melakukan BIMTEK dan pengawasan. Pengawasan dalam artian supaya tidak terjadi calo yang seperti teman-teman sampaikan tadi, karena di Dukcapil itu mereka kurang pengawasan, sehingga oknum-oknum mereka dapat melakukan tindakan yang kurang pantas, seperti meminta bayaran lebih. Seharusnya pengurusan KTP sekarang ini sudah gratis. Dari pemerintah pusat sudah mengimbaukan bahwa pengurusan KTP ini sudah gratis. Nah, jadi seperti tadi yang pertama, BIMTEK peningkatan kapasitas orang-orang yang di dalam Dukcapil tersebut, dan juga seperti yang kayak teman-teman sampaikan tadi, yang penghapusan data yang lama. Nah, itu perlunya pemeliharaan software, hardware, dan pendukung perekam KTP elektronik secara berkala. Karena apa? Karena penghapusan data tersebut bisa dilakukan di mana saja. Tinggal kita mengkonfirmasi Dukcapil yang ada. Misalkan kita mau menghapus data kita di Sumatera, berarti kita tinggal menghubungi Dukcapil yang di Sumatera, sehingga tidak perlu kita datang ke Sumatera, karena sekarang sudah secara online dan sudah dipermudah dalam sistem yang ada. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang lain, apa ada yang bisa menambahkan lagi mengenai penyelesaian terkait isu kesulitan pengurusan KTP ini? Izin Mbak, mau sedikit menambahkan juga. Silakan Mbak. Ya, tadi dari Mas Surisnya sudah dijelaskan apa perlunya koordinasi untuk satuan kerja pemerintah daerah. Mungkin juga harus ada optimalisasi penggunaan seperti mobil keliling itu, sehingga kayak di sekolah-sekolah itu bisa terekap memang siapa-siapa siswa-siswa yang sudah membutuhkan KTP untuk tahun depannya, sehingga
kemudian hari tidak ada penumpukan permintaan pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan. Kemudian bisa juga adanya dioptimalkan rancangan peraturan daerahnya sebagai landasan untuk pembuatan EKTP. Dari anunya sendiri peningkatan pengawasan program kegiatan di lapangan juga itu harus lebih intensif atau lebih berkesinambungan lagi. Mungkin itu aja sih dari saya, Mbak. Oke, Mbak, terima kasih. Untuk rekomendasi penyelesaian dari teman-teman tuh sudah bagus kan. Nah, semoga dari penyelesaian tersebut tuh bisa diterapkan dalam sistem kita gitu ya, sehingga terpenuhi rasa kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Untuk kesimpulannya mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Mbak Ayu. Oke, baiklah teman-teman. Diskusi kita pada malam hari ini cukup seru ya. Nah, jadi kita membahas malam ini tentang pelayanan EKTP yang belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Nah, jadi saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Nah, tadi sudah disampaikan Mbak Nurul bahwa pelayanan publik itu adalah salah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk kita sebagai seorang ASN. Nah, salah satu isu yang tadi kita angkat ini tentang pembuatan EKTP yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, cuman dalam aplikasinya dia masih banyak masalah yang terjadi di masyarakat. Sehingga ada beberapa kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya tadi dijelaskan bahwa penyebabnya bisa dari SDM, pegawai ASN itu sendiri, kemudian birokrasi pengurusan EKTP yang panjang, banyaknya syarat tambahan dalam layanan administrasi kependudukan, serta masih maraknya ada calo ataupun pungutan liar. Nah, penyebab-penyebab sulitnya pengurusan EKTP tadi, yang lain biasanya juga terjadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Marintan, bahwa sering adanya belangko untuk pencetakan EKTP yang sedang kosong, sistem dan juga mesin EKTP di lapangan yang sering mengalami kerusakan, serta perekam data EKTP yang biasanya merekam data penduduk itu lebih dari 2 kali, sehingga terjadi pengurusan KTP yang lebih lama lagi. Nah, tentunya semua penyebab-penyebab tersebut tadi mengakibatkan terjadinya komplain di masyarakat dan berakibat tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki EKTP dan banyak dampak-dampak yang sudah disampaikan oleh Dr. Olive menyangkut banyak aspek, bisa menghambat semua aspek yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sehingga tadi ada beberapa masukan untuk penyelesaian kasus EKTP ini. Harapannya sih semoga penyelesaian EKTP ini dapat diurus oleh masyarakat dengan mudah dan cepat, dan juga meningkatkan pengawasan terhadap pungutan liar dalam pembentukan EKTP. Sehingga kita sebagai ASN, khususnya di bagian Dukcapil, bisa membuat EKTP yang lebih cepat daripada dan mudah, harapannya sih. Yang saya rasa itu aja ya rangkuman dari diskusi kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa menerapkan core value yang berorientasi pelayanan ini sebagai fungsi kita, ASN, nanti kelak di instansi kita masing-masing ya teman-teman, amin. Oke, terima kasih atas waktunya semua. Saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.